Baiklah anak-anak, kita belajar sekarang mengenai tahap pencatatan pengitisaran akuntansi perusahaan. Pertama, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan karakteristik dari perusahaan jasa dan perusahaan pedagang. Kemudian dilanjutkan dengan persamaan dasar akuntansi, kemudian analisis transaksi, aturan saldo normal pada akun, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa, kemudian kita akan mempelajari tahap pengitisaran dari akun perusahaan jasa. Apakah sudah mengerti? Kemudian kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, pada slide ketiga ini kita mempelajari tentang pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan pelayanan atau penjualan jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba. Namanya juga perusahaan, baik jasa maupun dagang, pasti akan membutuhkan atau mencari laba dalam kegiatan usahanya. Nah, kemudian karakteristik atau ciri perusahaan jasa apa? Yang pertama itu adalah berubah-ubah. Berubah-ubah di sini adalah jasanya. Jadi kita tidak dapat menetapkan mutu atau layanan dari perusahaan jasa tersebut. Bisa saja sekarang bagus, besok tidak. Jadi seperti itu. Kemudian tidak berwujud. Barang diperjualbelikan ataupun diperdagangkan itu tidak berwujud, ya tidak ada bentuknya, misalnya seperti tukang pangkas, jadi bentuk dari jasanya itu tidak ada, hanya pelayanan. Kemudian tidak dapat disimpan, jadi barang ataupun jasa yang diberikan itu karena tidak nyata, jadi tidak disimpan. Kemudian tidak dapat dipisahkan antara pemberi jasa atau layanan dengan produknya. Kemudian slide selanjutnya yaitu di sini kita akan mempelajari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu apa? Aktiva adalah harta, pasiva itu adalah kewajiban. Jadi aktiva dan kewajiban ini ada dua. Pasiva yaitu modal dengan utang. Dengan demikian, persamaan akuntansi dapat dikembangkan menjadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, kemudian pada selanjutnya kita akan belajar mengenai permasalahan analisis transaksi. Dalam menganalisis transaksi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama, transaksi itu tentukan dulu pengaruh transaksi terhadap penambahan atau pengurangan aktiva, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban. Kemudian tentukan akun yang dipengaruhi transaksi tersebut. Di sini akun itu minimal 2 yang berpengaruh, makanya dalam pencatatan transaksi akuntansi dikenal dengan double entry, jadi tidak bisa satu, minimal 2, maksimal bisa 3, 4 atau dan seterusnya. Kemudian tentukan akibat adanya transaksi tersebut, akun tersebut harus di debit atau di kredit, dan tentukan juga jumlahnya. Jadi akun tersebut berpengaruh terhadap bertambah atau berkurang di sisi debitnya atau kredit. Begitu juga dengan jumlahnya. Kemudian selanjutnya dalam setiap transaksi jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit saja. Jadi sisi debit dan kredit harus sama, makanya dikenal dengan balance. Jumlah debit dan kredit dicatat dalam akun yang bersangkutan. Kemudian berikut aturan debit kredit ya, saldo normal untuk setiap akun rekening. Jadi akun dalam satu perusahaan jasa itu haruslah memenuhi syarat atau memenuhi normalnya akun tersebut, misalnya seperti aktiva.
Jika bertambah di debit, berkurang di kredit. Normalnya itu debit. Jadi dia akan saldo akhirnya akan atau saldo normalnya akan debit. Kewajiban bertambah di kredit, pengurangan debit, dan saldo akhirnya normalnya itu adalah kredit. Jadi ini hmm, uh, ketentuannya tidak bisa dirubah-rubah atau tawar-tawar. Jadi modal itu bertambah kredit, pengurangan debit. Jadi itu tidak bisa kamu balikkan karena itu akan mempengaruhi pencatatan nantinya. Kemudian PP, penambahan di debit, pengurangan di kredit, pendapatan, penambahan di kredit, pengurangan di debit, dan untuk beban, penambahan di debit, pengurangan kredit. Kemudian kita seterusnya tahap pencatatan. Tahap pencatatan di sini ada jurnal umum dan buku besar. Nah, fungsi jurnal umum adalah untuk menganalisis. Dalam hal ini adalah kita menganalisis transaksi tersebut apakah masuk ke debit atau kredit, jumlahnya, besarnya, dan lain-lain. Kemudian mencatat. Nah, ini perlu adanya pencatatan setiap kali pengeluaran. Jadi setiap transaksi itu tidak bisa diingat saja. Kemudian fungsi historis, karena dalam jurnal itu tertera tanggal, jadi kita dapat mengingat kembali transaksi itu atau mengetahui pada tanggal berapa transaksi itu terjadi. Kemudian fungsi instruksi. Instruksi ini berarti mengarahkan. Nah, ini berkenaan dengan akun tersebut harus dicatat di debit kah atau kredit kah, dikurang, ditambah, dan macam lain-lain. Nah, fungsi informatif. Fungsi informatif ini adalah kita mendapatkan informasi, nah, misalnya dari rekanan mana, besarnya, tanggal berapa, dan lain-lain. Kemudian contoh transaksi dan pencatatannya ke dalam jurnal untuk perusahaan jasa angkutan selama Januari 2011. Nah, di sini kita dapatkan dua buah contoh untuk kita selesaikan bersama-sama dan kita bahas. Pertama itu 1 Januari Tuan Abdul menyetorkan uang tunai 250 dan satu buah kendaraan seharga 100 juta sebagai modal perusahaan. Dan di sini kita lihat bahwa transaksi ini dilakukan secara tunai karena tidak ada perkataan kredit. Nah, di sini kita anggap ini tunai. Kemudian 2 Januari dibayar sewa gedung sebesar 500 juta untuk bulan Januari. Nah, untuk transaksinya adalah di sini kita lihat. Nah, di situ kas bertambah 250. Ini dalam jutaan. Jadi kas itu bertambah, makanya posisinya tadi sesuai dengan sebelumnya itu di debit. Jadi kas itu merupakan harta. Kemudian kendaraan itu bertambah juga di debit karena dia merupakan kelompok dari harta. Modal kita lihat di sini kredit, kita jumlahkan semua hartanya bertambah adalah 350. Modal bertambah di kredit. Nah, kalau kita lihat posisinya di sini antara debit dan kredit sudah balance, sudah seimbang sesuai ketentuan tadi bahwa debit dan kredit itu harus sama. Kemudian tanggal 2-nya, beban sewa di sini bertambah 500.000, 5 juta, kas bertambah 5 juta. Nah, di sini beban bertambah, beban merupakan kalau bertambah dia pasti di debit. Kemudian kas itu adalah kelompok harta, kalau berkurang dia kredit. Makanya kita tempatkan di kasnya berkurang ya, makanya kita tempatkan kredit. Nah, untuk debit dan kreditnya sudah seimbang, debitnya 5 juta, kredit 5 juta. Jadi penjelasan saya mengenai perusahaan jasa pencatatan dalam perusahaan jasa ini sudah selesai. Saya berterima kasih kepada siswa yang telah mendengar penjelasan saya.